Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para Dewan Juri dan para panitia Lomba Esai Nasional Festival MIPA 2020, saya Seliana Taurusvita dari Universitas Negeri Jakarta akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Strategi Dunia Pendidikan dalam Menghadapi Era Society 5.0. Latar belakangnya yaitu era Society 5.0 merupakan jawaban dari revolusi industri 4.0. Pada era Society 5.0 ini, masyarakat berperan sebagai pihak yang mengendalikan semua aspek kehidupan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan dari revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 menyebabkan banyak permasalahan yang terjadi di kehidupan ini. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan mampu menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Untuk menghadapi permasalahan dalam kehidupan ini, masyarakat membutuhkan 3 hal, yaitu kemampuan memecahkan masalah, kemampuan berpikir kritis, dan kreativitas. Ketiga hal ini dapat diraih melalui pendidikan. Mengapa pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam era Society 5.0 ini? Jawabannya yaitu karena melalui pendidikan, maka peserta didik yang sekarang duduk di bangku SD, SMP, SMA, maupun kuliah akan dapat menjadi generasi penerus bangsa yang mampu menghadapi semua permasalahan yang ada di kehidupan ini dengan penuh kearifan. Menurut saya, terdapat 2 strategi yang dapat digunakan untuk menghadapi era Society 5.0. Yang pertama yaitu dari sisi pendekatan pembelajaran, dan yang kedua yaitu dari sisi tipe soal yang diberikan kepada peserta didik. Pendekatan pembelajaran yang cocok untuk menghadapi era Society 5.0 yaitu student center. Karena melalui pendekatan student center, maka peserta didik menjadi aktif dalam proses pembelajaran. Tetapi kenyataannya, di Indonesia kebanyakan guru menggunakan pendekatan teacher center. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan-pelatihan supaya guru dapat menggunakan pendekatan pembelajaran student center dalam proses kegiatan belajar mengajarnya. Terdapat banyak model pembelajaran yang termasuk kepada pendekatan student center. Namun menurut saya, terdapat 4 model pembelajaran yang sangat cocok untuk digunakan dalam menghadapi era Society 5.0. Yang pertama yaitu inquiry-based learning, yang kedua discovery learning, yang ketiga problem-based learning, dan yang keempat yaitu project-based learning. Model pembelajaran harus disesuaikan dengan 4 hal, yaitu karakteristik materi, kondisi siswa, fasilitas, dan waktu pembelajaran. Yang pertama yaitu model inquiry-based learning. Tujuan dari model ini yaitu peserta didik dapat menemukan konsep sendiri. Caranya yaitu guru memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik supaya peserta didik dapat berpikir kritis dan akhirnya menemukan konsep sendiri. Jadi, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru harus mengarah kepada konsep yang seharusnya dimengerti oleh peserta didik. Yang kedua yaitu model discovery learning. Tujuan dari model ini yaitu peserta didik dapat membuktikan teori. Metode yang paling cocok untuk model ini yaitu praktikum. Melalui praktikum, maka peserta didik dapat mengembangkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritisnya. Model yang ketiga yaitu problem-based learning. Ciri khas dari model ini yaitu terdapat permasalahan yang diberikan oleh guru, sehingga peserta didik menjadi berpikir kritis supaya dapat memecahkan masalah yang diberikan oleh guru. Guru hendaknya mengangkat permasalahan dari kehidupan sehari-hari supaya peserta didik dapat terjun langsung
ke kehidupan nyata dan supaya peserta didik merasakan bahwa pembelajarannya itu bermakna dan bermanfaat. Peserta didik dapat mencari alternatif pemecahan masalah melalui internet, karena di internet tersedia berbagai macam informasi. Dan pada era Society 5.0 ini, peserta didik tidak boleh gagap teknologi, sehingga peserta didik harus dibiasakan menggunakan laptop, gadget, ataupun HP. Selanjutnya, model yang keempat yaitu project-based learning. Berdasarkan taksonomi Bloom, pada ranah kognitif terdapat kemampuan create atau mencipta. Kemampuan create atau mencipta ini dapat dikembangkan melalui model project-based learning. Dengan model ini, maka peserta didik dapat berinovasi dan berkreativitas. Ciri khas dari project-based learning ini yaitu dihasilkannya produk oleh peserta didik. Selanjutnya, strategi yang kedua yaitu melalui tipe soal yang diberikan kepada peserta didik. Soal-soal yang diberikan kepada peserta didik harus merupakan tipe soal yang HOTS atau Higher Order Thinking Skills, supaya dapat melatih siswa dalam menganalisis dan memecahkan masalah. Soal HOTS ini biasanya diangkat dari soal-soal PISA atau Program for International Student Assessment. Karena di PISA ini biasanya soal-soalnya itu berupa soal literasi, bukan hanya soal yang bentuknya hafalan saja. Jadi, kesimpulan dari esai saya yaitu yang pertama, pendidikan adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam menghadapi era Society 5.0, karena melalui pendidikan dapat dihasilkan generasi penerus bangsa yang tangguh dan mampu menghadapi semua permasalahan yang ada di kehidupan ini dengan penuh kearifan. Kemudian yang kedua, strategi yang dapat digunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan dan model pembelajaran yang dapat menstimulus peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, dan memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah. Saya menyarankan 4 model, yaitu inquiry-based learning, discovery learning, problem-based learning, dan project-based learning. Kemudian, strategi yang kedua yaitu dengan memberikan soal-soal HOTS kepada peserta didik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.